Kisah Syekh Nawawi Mandaya, lengkap dari awal sampai akhir. Kelahiran dan latar belakang. Nama lengkap, Syekh Nawawi bin Syekh Muhammad Ali bin Ahmad bin Abu Bakar. Dikenal luas sebagai Syekh Nawawi Mandaya. Beliau lahir di Kampung Mandaya, Desa Mandaya, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1295 Hijriah atau 1847 Masehi. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat dalam ilmu agama Islam. Ayahnya adalah Syekh Muhammad Ali, ulama besar Banten yang sangat disegani. Sejak kecil, Nawawi sudah terlihat cerdas luar biasa dan menjadi anak yang sangat disayang ayahnya. Masa kecil dan ikut dibuang penjajah. Di masa penjajahan Belanda, ayahnya bersama ulama lain berani menentang kolonialisme. Akhirnya mereka ditangkap dan dibuang ke Digul. Saat itu Nawawi baru berusia 6 tahun. Namun ayahnya selalu membawanya kemanapun pergi. Di tempat pembuangan, para ulama mendapat perlakuan berat dan tugas-tugas yang sulit. Namun dengan karomah Allah, Syekh Muhammad Ali sanggup melaluinya dengan mudah. Contohnya menahan pohon miring agar tidak jatuh ke air hanya dengan memegang dan menarik daunnya saja. Dalam perjalanan pulang ke Banten, ayahnya sempat menetap sebentar di wilayah Nusa Tenggara Barat dan memiliki keturunan di sana yang juga meneruskan dakwah jalan dan ilmu Allah. Sebelum pulang ke Rahmatullah, ayahnya memanggil Nawawi, mewariskan 2 kitab yaitu Kitab Awamil dan Kitab Jurumiyah yang belum sempurna lafaz maupun isinya. Lalu beliau mendoakan dan menjamah putranya. Ayah berpesan agar pulang ke Banten dan berziarah ke makam ibundanya, Siti Fatimah yang dimakamkan di Mekah. Nawawi pulang didampingi Ki Hasan Badu sebagai pengawal setia. Menuntut ilmu dan penyempurnaan kitab. Sesampainya di kampung halaman, Nawawi bingung bagaimana menyempurnakan kitab warisan ayahnya. Beliau melakukan hal luar biasa, menenggelamkan kedua kitab itu ke dalam sungai, lalu berdoa, "Ya Allah, jika kitab ini benar-benar membawa manfaat dan berkah bagi umat, janganlah hancur atau lebur." Allah melindunginya, dan kitab itu selamat. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke berbagai tempat, Bakunggora, Kenari Kesemen, Cangkudu Baros, dan lain-lain. Guru utamanya adalah Syekh Jaliman dari Bunar. Bersama 8 sahabat, mereka belajar dengan sangat sederhana. Kadang berbagi 1 kitab saja, namun sangat rajin dan beribadah kuat. Bahkan guru pun akhirnya menyadari kelebihan Nawawi dan memerintahkan teman-temannya juga belajar darinya. Di Cangkudu Baros, beliau juga berkenalan dengan putri angkat Abuya Siddiq, lalu menikah dan pulang ke Mandaya untuk mendirikan pondok pesantren. Akhirnya beliau berhasil menyempurnakan Kitab Awamil dan Jurumiyah dengan sangat indah, menjadi rujukan santri hingga kini. Ponpes Mandaya istimewa karena mengajarkan Fathul Mu'in serta menggabungkan Nahwu dan Fikih secara utuh. Karomah dan sifat kehidupan. Syekh Nawawi Mandaya dikenal memiliki banyak karomah atau kemuliaan batin. Sejak muda jarang tidur malam dan jarang makan siang, hidup sederhana dan zuhud. Ilmunya begitu luas hingga riwayat menyebutkan bangsa jin pun datang belajar dan mengakui beliau sebagai guru. Didatangi banyak ulama besar untuk belajar. Abuya Rasam, Abuya Yusuf Caringin, Abuya Mustaya Binuang, K.H. Wasiul Hasan dan banyak lagi ulama terkemuka Banten lainnya. Disegani sebagai salah satu pilar spiritual Banten dan disebut sebagai bagian dari pewarna jalan wali-wali tanah ini. Wafat dan perjalanan terakhir. Syekh Nawawi Mandaya tetap istiqomah mengajar dan membimbing umat sampai akhir hayat. Beliau wafat pada tahun 1370 Hijriah atau tahun 1949 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di kawasan Jalan Warung Selikur KM.5, Kampung Mandaya, Desa Mandaya, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, tepat di lingkungan pesantren yang beliau bangun dan cintai seumur hidupnya. Hingga kini makam dan ajaran beliau tetap hidup, dikunjungi, dan kitab-kitabnya tetap menjadi cahaya bagi pencari ilmu agama.